Hi friends, meet us again with me Ben and my little bro Finn. Hi friends, I'm Finley and Kakabel. Yes. And we read the books. Yes, we will read books about dinosaurs. Yes, we will read some books about dinosaurs. Here are the 4 amazing books about special types of dinosaurs. Yeah. One more. These books will describe everything related to those dinosaurs, about their size, their prey, and the story about their life. Yeah. I know, It's friend. going to be a cool, fun facts for us, friend. Yeah. We have here Caudipteryx, Deinonychus, and then Edmontosaurus, and Scipionyx. Are you ready, Finn? Yes. Friends, these books are written in Bahasa. Therefore, I will read in Bahasa then. Let's go! Yes. I'm ready. Okay, let's read. Caudipteryx. Okay. Dunia yang berubah. Sejarah panjang bumi berawal pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Dinosaurus merupakan sebagian dari hewan-hewan di masa lalu bumi yang paling menakjubkan. Kata dinosaurus berasal dari kata dinosauria. Kata ini ditemukan oleh Richard Owen, seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1842. Kata dinosauria sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu deinos dan sauros. Bila digabungkan, kedua kata tersebut berarti kadal yang menakutkan. Masa dinosaurus disebut juga masa Mesozoikon, berlangsung sejak 248 juta tahun yang lalu hingga 65 juta tahun yang lalu. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 zaman. Zaman pertama yaitu zaman Trias, berlangsung selama 42 juta tahun. Zaman kedua yaitu zaman Jura, berlangsung selama 61 juta tahun. Dan zaman ketiga, zaman Kapur, berlangsung selama 79 juta tahun. Dinosaurus telah menguasai dunia dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 160 juta tahun. Wow, that's a long time, friends. Seperti dinosaurus, mamalia muncul pada akhir zaman Trias. Selama masa dinosaurus, mamalia hanyalah hewan kecil seukuran tikus. Setelah dinosaurus punah, barulah mamalia berkembang menjadi beragam bentuk seperti yang kita lihat sekarang. Manusia tidak pernah bertemu dengan dinosaurus. Dinosaurus telah punah hampir 65 juta tahun sebelum manusia muncul di muka bumi. Dinosaurus berubah seiring berjalannya waktu. Stegosaurus dan Brachiosaurus sudah tidak ada lagi ketika Tyrannosaurus dan Triceratops ada 75 juta tahun kemudian. Dunia dinosaurus berbeda dengan dunia di masa kini. Iklim pada masa itu lebih hangat dan berkecualian di beberapa wilayah. Letak benua juga berbeda dengan yang sekarang. Tumbuh-tumbuhan terus berubah. Rumput pada waktu itu belum ada. Wow! Grass haven't appeared since the Dino Age. Interesting. Dinosaurus yang aneh.
Caudipteryx merupakan dinosaurus berukuran kecil yang aneh. Mereka hanya sedikit lebih besar dari kalkun dan sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu. Nama Caudipteryx berasal dari bahasa Latin cauda yang berarti ekor, which means tail in English, dan bahasa Yunani Pteryx yang berarti sayap in English, which means wing. Beberapa ahli paleontologi yakin bahwa bulu-bulu pada Caudipteryx membuktikan burung adalah keturunan dinosaurus. Ekor Caudipteryx sangat pendek jika dibandingkan dengan dinosaurus yang berjalan dengan bahaya. Tapi Caudipteryx mempunyai bulu-bulu panjang di ujung ekornya yang berbentuk seperti kipas. Caudipteryx juga mempunyai bulu-bulu yang panjang di lengannya, mirip seperti bulu yang terbang pada sayap burung. Bulu-bulu ini lebih kecil menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun mempunyai bulu, Caudipteryx tidak dapat terbang. Hanya terlalu pendek untuk bisa digunakan sebagai sayap. Like a chicken or penguin. Bulu-bulu itu berfungsi untuk membuat tubuhnya tetap hangat dan melindunginya dari sinatan matahari. Bulu juga membantu induk betina Caudipteryx melindungi telur-telurnya yang ada di sarang dari tiupan angin dingin atau paparan sinar matahari. Bulu-bulu pada burung masa kini juga memiliki fungsi yang sama. Bulu Caudipteryx berwarna-warni dan cerah. Para ilmuwan mengetahui hal ini karena ditemukan jejak pola warna bulu yang terawetkan di beberapa fosil bulu. Warna cerah pada bulu Caudipteryx mungkin membantu mereka untuk menarik pasangan. Warna yang cerah juga mungkin berguna sebagai tanda peringatan kepada hewan lain yang memasuki wilayah mereka. Caudipteryx adalah dinosaurus terrier yang bertungkai panjang dengan mulut yang nyaris tak bergigi. Bayi Caudipteryx. Induk betina Caudipteryx meletakkan telur loncongnya di dalam sarang yang dilindungi yang terbuat dari ranting-ranting dan paku-pakuan. Sarang Caudipteryx harus tersembunyi dari pemangsa dan juga harus terlindung dari abu vulkanik yang sering berjatuhan ke tanah. Caudipteryx menerangi sarangnya seperti burung untuk menjaga telurnya tetap hangat. Anak Caudipteryx yang baru menetas mungkin terlihat seperti anak ayam. Induk Caudipteryx membawakan anak-anaknya ke daunan lunak yang dimakan. Langkah pertama, the first steps of baby Caudipteryx. Oh, this is going to be cute, right, friends? Yeah. Well, let's find out. Caudipteryx hidup di daerah yang terdapat banyak danau dan sungai. Daratanya ditutupi oleh hutan subtropis yang rapat. Begitu anak-anak Caudipteryx mampu berdiri dengan kakinya yang panjang, mereka langsung mengikuti induk mereka ke dalam hutan. Anak-anak itu harus segera mempelajari cara mengolah makan dan juga cara bertahan hidup di dunia yang penuh dengan bahaya. Daerah tempat tinggal Caudipteryx dipenuhi oleh begitu banyak jenis hewan, berbagai macam serangga, ikan, katak, kadal, dan kora-kora bisa ditemukan di daerah ini. Begitu juga mamalia kecil, pterosaurs, burung, dan dinosaurs. Beberapa dari hewan ini berbahaya bagi Caudipteryx. Bahaya! Oh, danger! Oh no! I wonder what happened here. Beberapa dinosaurus pemangsa yang ukuran tubuhnya sama dengan Caudipteryx juga hidup di daerah yang sama. Jenis yang paling berbahaya adalah Sinornis.
Tyrannosaurus. Oke. Dinosaurus ini mempunyai gigi besar yang bergerigi serta cakar tajam di masing-masing kakinya. Untungnya, Tyrannosaurus jumlahnya sedikit dan jarang bertemu dengan Caudipteryx. Dinosaurus pemangsa yang lebih sering dijumpai Caudipteryx adalah Sinosauropteryx. Pemangsa ini panjangnya kurang dari 1,5 meter. Makanan utama mereka adalah kadal dan hewan-hewan kecil lainnya. Tapi Sinosauropteryx juga bisa menyerang anak Caudipteryx. Ketika anaknya diserang, induk Caudipteryx akan mengembangkan bulu-bulu di ujung ekor serta di lengannya agar terlihat lebih besar dan menakutkan bagi si penyerang. Di tepi danau. Caudipteryx adalah pemakan tumbuhan. Mereka memakan tumbuhan di hutan dekat danau, which means they're herbivores in English. Well, the one who eats plants, dinosaurs, animals that eat plants. Okay. Caudipteryx mencabut daun-daunan, tunas-tunas, ataupun akar tumbuhan dengan gigi depannya dan langsung menelannya tanpa dikunyah terlebih dahulu. Seringkali lava mengalir dari gunung berapi dan membakar tempat Caudipteryx hidup. Ketika bencana ini terjadi, Caudipteryx yang selamat harus pindah ke bagian lain dari hutan yang tidak terjangkau oleh lava untuk mencari makan. The body of Caudipteryx. Okay, fossils. Tubuh Caudipteryx. Caudipteryx nyaris tak bergigi. Mereka hanya mempunyai gigi kerucut yang panjang dan tipis di ujung moncongnya. Di setiap fosil Caudipteryx ditemukan banyak batu kecil di bawah daerah dadanya. Disebut gastrolith. Interesting. Batu-batu itu ditelan untuk membantu menggiling dan mencerna makanan. Burung pemakan tumbuhan masa kini juga melakukan hal yang sama. Really? Mereka memiliki sebuah organ khusus yang disebut tembolok. Di tembolok inilah makan digiling oleh batu-batu kecil atau butiran pasir yang telah ditelan sebelumnya. Kaki Caudipteryx mempunyai 4 jari, tapi hanya 3 jari yang menyentuh tanah. Hallux, bagian jari yang tidak menyentuh tanah, hanyalah berupa taji kecil. Tangan depan mempunyai 3 jari, tapi hanya 2 jari yang berkembang baik dan mempunyai kuku. Bulu-bulu ditemukan pada jari yang paling panjang. Caudipteryx hidup di provinsi Liaoning, China pada awal zaman Kabur, sekitar 125 juta tahun yang lalu. Wow, that's very, very long, friends. Yeah, I'm inviting. Jenis dinosaurus berbulu yang lain juga ditemukan di Liaoning. Interesting too. Beberapa ahli paleontologi percaya bahwa Caudipteryx berkerabat dekat dengan burung karena sesama memiliki bulu. Tapi ada juga yang berpikir bahwa Caudipteryx bukanlah nenek moyang burung, melainkan hanya merupakan suatu kelompok dinosaurus aneh yang disebut Oviraptorosauria. Kelompok dinosaurus ini dikenal karena moncongnya yang pendek dan tak bergigi. Sedikit 4 kerangka Caudipteryx yang hampir lengkap telah ditemukan. Kerangka Caudipteryx pertama mungkin ditemukan dekat kota Shihetun, provinsi Liaoning, China, antara tahun 1995 dan 1997. Tidak diketahui siapa yang menemukannya. Di
sisa-sisa dari beberapa dinosaurus dan burung pernah ditemukan oleh para petani lokal. Fosil Caudipteryx yang pertama kali ditemukan merupakan kerangka yang hampir lengkap. Pada kerangka ini terdapat jejak-jejak bulu di ujung ekor dan di sepanjang lengan. Fosil ini ditemukan di dalam lempeng batu yang juga berisi cangkang-cangkang hewan air yang kecil. Bagai Caudipteryx mungkin tenggelam ke dasar danau, bercangkang-cangkang Crustacea juga menempuh lapisan endapan dengan cepat menutupinya. Endapan ini melindungi bangkai Caudipteryx daripada pemakan bangkai. Ditambah lagi debu dari erupsi gunung berapi menjatuh dan mengendap di danau Liaoni bersama-sama dengan lumpur yang terbawa aliran sungai mematuhi endapan tersebut ikut membuat bukit menutupi bangkai Caudipteryx dan mengamankannya. Kerangka Caudipteryx dipamerkan secara resmi di Museum Biologi Nasional Cina, Institut Paleontologi Vertebrata dan Paleoantropologi Beijing, dan di Museum Paleontologi Liaoning. Namun, kerangka tersebut lebih sering dibawa berkeliling untuk kerangka tersebut dipajang dalam pameran-pameran di seluruh dunia. Pameran-pameran ini menarik sangat banyak pengunjung yang ingin melihat dinosaurus berbulu dari Cina. Caudipteryx and Oviraptor. Oviraptor and Caudipteryx are cousins? Interesting, right friends? Oviraptor, Chitipati, dan Kanda dari mamalia adalah kelompok Oviraptorosaurida dan berkerabat dekat dengan Caudipteryx. Caenorhabditis dari Kanada lebih jauh kekerabatannya dengan Caudipteryx. Kini, beberapa ahli paleontologi menduga bahwa Oviraptorosauria mungkin bukan dinosaurus, melainkan kelompok burung aneh yang kehilangan kemampuan untuk terbang. Tapi lebih banyak ilmuwan yang percaya Oviraptorosauria adalah dinosaurus. Caudipteryx masih merupakan hewan yang misterius dan menarik sampai saat ini. Kepunahan massal 65 juta tahun yang lalu, yaitu sekitar 60 juta tahun setelah masa Caudipteryx, terjadi kepunahan massal dinosaurus. Ini diduga terjadi karena ada meteorit yang besar yang menabrak bumi 65 juta tahun yang lalu. Kawah lebar akibat benturan meteorit tersebut terletak di sekitar pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Dampak dari benturan dahsyat itu adalah terbentuknya debu dalam jumlah yang sangat banyak. Debu itu tetap tinggal di atmosfer sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari ke permukaan bumi untuk jangka waktu yang lama. Tidak adanya cahaya matahari membuat tumbuh-tumbuhan mati dan menurunkan temperatur bumi dengan drastis. Hal ini menyebabkan dinosaurus memakan tumbuhan mati, kelaparan, dan membeku. Akibatnya, dinosaurus pemakan daging tidak lagi mendapatkan mangsa sehingga mereka juga kelaparan dan mati. Beberapa ilmuwan percaya dinosaurus tidak punah seluruhnya. Menurut mereka, burung sebelumnya adalah dinosaurus berbulu yang mampu bertahan dari kepunahan massal tersebut. Jika hal ini benar, berarti ayam yang ada di masa kini beserta kerabatnya merupakan keturunan dari dinosaurus. That's kind of weird and funny, friends, right? Finn, can you imagine a Chickensaurus Rex? Yeah. No. Yeah, of course.
chickens are not dinosaurs, they're birds. These all dinosaur fun facts from the books are very exciting and cool, right, Phil? Yeah. Yeah. And this is the end of the video. So, don't forget to subscribe, click the bell, and like to our videos. Bye, friends! Bye! Bye.